Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan membahas bab 2 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum itu dilanjutkan, nanti kita akan membagi 4 kelompok dan setiap masing-masing kelompok itu akan membahas 1 poin, dan jika sudah selesai nanti dibacakan di depan kesimpulannya apa, lalu dipresentasikan salah satu ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas lebih dahulu mengenai bab 2 ini. Materi yang ada di bab 2 ini mengenai wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, dan yang terakhir itu adalah sistem pertahanan dan keamanan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ibu akan membahas tentang rangkuman bab 2 ini. Sebelumnya anak-anak harus mendengarkan dan memperhatikan Ibu biar nanti jika Ibu memberi tugas Anda sudah paham semua dan langsung dikerjakan. Ibu mulai ya anak-anak, diperhatikan terlebih dahulu. Poin pertama adalah wilayah negara, merupakan suatu bagian muka bumi di daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Dan wilayah negara itu meliputi daratan, lautan, dan ruang udara sebagai tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber kehidupan warga negara, sehingga suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya, tanah, air, dan udara. Dan poin kedua itu mengenai ruang lingkup negara, merupakan satu kesatuan wilayah suatu negara yang meliputi wilayah termasuk tanah di bawahnya, wilayah perairan, wilayah dasar laut, tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, dan wilayah ruang angkasa. Poin yang ketiga itu adalah deklarasi Juanda. Jadi deklarasi Juanda itu pada tahun 1997 tanggal 13 Desember menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara dan laut, bukan lagi sebagai pemisah, melainkan sebagai persatuan bangsa Indonesia. Dan berdasarkan deklarasi Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep tersebut kemudian diakui oleh Konvensi Hukum Laut atau PBB tahun 1982 atau UNCLOS 1982, artinya United Nations Convention on the Law of the Sea, yang ditandatangani Jamaika tahun 1982. Jadi di dalam deklarasi Juanda tersebut sudah ditegaskan bahwa Indonesia itu merupakan suatu kesatuan wilayah Nusantara. Dan poin yang keempat itu penduduk. Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiam wilayah suatu negara yang tunduk terhadap suatu aturan dan kekuasaan dari negara. Dan poin yang kelima itu adalah warga negara. Warga negara adalah sebuah anggota yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Poin yang keenam ada penentuan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan asas kewarganegaraan yang dianut di suatu negara. Poin yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu mengatur mengenai warga negara serta hilangnya status kewarganegaraan di Indonesia.
Poin yang ke-8 adalah negara Indonesia memberikan kebebasan terhadap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi di Indonesia ini ada beberapa keyakinan masing-masing dan bebas untuk memeluk agama masing-masing. Yang poin 9 itu ada pertahanan negara. Pertahanan negara itu dimaknai sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman bangsa lain. Poin yang ke-10 itu jadi untuk mempertahankan warga negara sistem pertahanan keamanan negara, maka diperlukan kesadaran bela negara bagi masyarakat. Dan pengertian bela negara itu sendiri adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, terpadu, teratur, dan berkelanjutan dilandasi oleh kecintaan pada tanah air sendiri. Dan poin yang terakhir itu mengenai kewajiban bela negara. Dan kewajiban negara itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, itu adalah poin-poin atau ringkasan dari bab 2 yang Ibu bahas. Dan kalian hari ini akan dibagi 4 kelompok untuk mengerjakan tugas dari Ibu. Dan yang kelompok pertama akan membahas mengenai poin A, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dicatat ya. Dan yang poin B itu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ini kelompok 2. Dan kelompok 3 membahas mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan Indonesia. Dan yang poin terakhir itu kelompok 4, sistem pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang berhubung kelompoknya sudah dibagi, materi sudah Ibu bagi juga, silakan dikerjakan. Dan cara mengerjakannya itu kalian harus mencari masalah-masalah di dalam materi yang sudah Ibu bagi, dan juga seperti analisis nanti yang sudah maju ke depan sesuai urutan kelompok. Dan sekarang boleh dikerjakan. Silahkan dikerjakan anak-anak, selamat mengerjakan. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah maju, kelompok 4-nya sudah maju. Terima kasih, semuanya sudah baik dan kalian mendengarkan Ibu. Dan Ibu akan menyampaikan evaluasi pada pembelajaran hari ini. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 ini terdapat aturan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk wilayah, ruang lingkup, batas wilayah, kekuasaan, kekayaan alam, kedudukan, kemerdekaan beragama, dan sistem pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Ibu rasa pertemuan hari ini sudah cukup, jam sudah habis.